Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang hasil tugas besar yang sudah kami buat. Kami mengambil dataset PIMA Indians Diabetes yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi kemungkinan seseorang terkena diabetes berdasarkan data medis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alzina Ismail, dengan teman-teman saya ada Zawa Kamela, Haikal Apriandi, dan Randy Putra Setiawan. Kemudian latar belakangnya yaitu diabetes terus meningkat secara global dan nasional akibat perubahan gaya hidup yang tidak sehat, serta berdampak pada beban kesehatan dan produktivitas. Penelitian ini menggunakan PIMA Indians Diabetes Dataset untuk membangun model prediksi diabetes berbasis analisis statistik. Hasilnya diharapkan dapat mendukung deteksi dini yang akurat dan efisien guna mendukung target SDG bidang kesehatan. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana hasil uji normalitas Shapiro-Wilk terhadap variabel numerik glukos. Kemudian bagaimana hasil uji hipotesis perbedaan rata-rata terhadap variabel kesehatan antara pasien dengan outcome positif diabetes dan negatif diabetes pada PIMA Indians Diabetes Dataset. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil uji hubungan atau korelasi antara variabel diagnostik utama dengan outcome diabetes pada PIMA Indians Diabetes Dataset. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk menganalisis hasil uji normalitas Shapiro-Wilk terhadap variabel numerik glukos. Terus untuk menganalisis hasil uji hipotesis perbedaan rata-rata terhadap variabel kesehatan antara pasien dengan outcome positif diabetes dan negatif diabetes pada PIMA Indians Diabetes Dataset. Yang terakhir ada untuk menganalisis hubungan korelasi antara variabel diagnostik utama dengan outcome diabetes pada PIMA Indians Diabetes Dataset. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji normalitas pada data yang kami gunakan. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kami analisis, khususnya variabel glukos atau kadar glukosa, mengikuti distribusi normal atau tidak. Kenapa ini penting? Karena pemilihan metode statistik selanjutnya sangat bergantung pada hasil uji normalitas. Kalau data distribusi normal, kita bisa menggunakan uji parametrik. Sebaliknya, kalau tidak normal, maka analisis harus menggunakan metode non-parametrik atau dilakukannya transformasi data. Pada penelitian ini, kami menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk menguji normalitas data. Alasan kami memilih Shapiro-Wilk karena uji ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Sangat direkomendasikan untuk data numerik, kemudian cocok untuk digunakan pada dataset penelitian kesehatan seperti dataset PIMA Indians Diabetes. Kemudian taraf signifikansi yang digunakan adalah alfa 0,05 atau 5%. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah H0 atau hipotesis 0, yaitu data variabel glukos berdistribusi normal. Kemudian ada H1 atau hipotesis alternatif, yaitu data variabel glukos tidak berdistribusi normal. Kemudian, pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai p-value dengan taraf signifikansi 0,05, yaitu jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau data distribusi normal. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yaitu data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Python diperoleh nilai statistik Shapiro-Wilk sebesar 0,9696, kemudian nilai p-value sebesar 1,72 kali 10 pangkat min 11 atau jika dibulatkan menjadi 0,000. Karena nilai p-value jauh lebih kecil dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis 0. Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk tersebut, dapat disimpulkan bahwa data variabel glukos tidak berdistribusi normal. Artinya, pada tingkat kepercayaan 95%, data kadar glukosa dalam PIMA Indians Diabetes dataset tidak memenuhi asumsi normalitas.
Karena data tidak berdistribusi normal, maka implikasinya adalah analisis statistik lanjutan tidak bisa sepenuhnya mengandalkan uji parametrik. Diperlukan transformasi data dan menggunakan metode statistik non-parametrik agar hasil analisis tetap valid dan tidak bias. Langkah ini penting agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi data yang sebenarnya. Pada QQ-plot, grafik ini membandingkan data asli, yaitu yang titik biru, dengan garis normalitas yang garis merah. Cara bacanya, jika titik-titik biru menempel ketat pada garis merah, berarti datanya normal. Tapi, bisa kita lihat titik-titik di ujung bawah dan kanan atas melengkung menjauhi garis, serta ada titik-titik di angka 0 yang terlihat mendatar. Ini mengkonfirmasi data tidak normal. Jadi kita harus menggunakan uji non-parametrik atau melakukan transformasi data. Setelah mengetahui bahwa data glukos tidak berdistribusi normal, selanjutnya kami melanjutkan analisis ke uji hipotesis untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan kadar glukosa antara pasien diabetes dan non-diabetes. Dan uji hipotesis akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya masuk ke uji hipotesis. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar glukosa antara pasien dengan outcome diabetes positif dan outcome non-diabetes pada PIMA Indians Diabetes Dataset. Pada pengujian ini digunakan uji Z2 sisi dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kadar glukosa antara kedua kelompok, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan terdapat perbedaan rata-rata kadar glukosa. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Z sebesar min 14,60. Nilai ini berada jauh di luar daerah kritis, yaitu batas penerimaan hipotesis 0 pada nilai min 1,96 dan 1,96, sehingga hipotesis 0 ditolak. Jika dilihat pada gambar hasil uji, grafik distribusi Z menunjukkan bahwa posisi Z hitung melewati batas kritis kurva normal. Hal ini menandakan bahwa perbedaan rata-rata yang terjadi bukan disebabkan oleh kebetulan, melainkan benar-benar signifikan secara statistik. Selain itu, nilai p-value yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, yang semakin memperkuat keputusan untuk menolak hipotesis 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara rata-rata kadar glukosa pada kelompok diabetes dan non-diabetes. Kelompok dengan outcome diabetes memiliki kadar glukosa yang lebih tinggi, sehingga glukosa dapat dijadikan indikator utama dalam membedakan status diabetes pada dataset ini. Demikian penjelasan saya di uji hipotesis ini. Selanjutnya, uji Chi-square akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Randy Putra Setiawan akan menjelaskan hasil dari uji Chi-square. Jadi, berdasarkan dari tabel kontingensi yang ditampilkan itu, terlihat adanya perbedaan distribusi yang cukup mencolok antara kelompok usia muda 29 tahun dan juga usia tua 29 tahun terhadap status diabetes. Jadi pada kelompok usia 29 tahun ini, yang kelompok usia muda, itu jumlah individunya tanpa diabetes itu outcome-nya 0. Jadi jauh lebih banyak dibandingkan yang mengalami diabetes outcome-nya 1. Sebaliknya, pada kelompok usia tua 29 tahun, di atas 29 tahun, itu jumlah individunya mengalami diabetes hampir sebanding dengan yang tidak diabetes. Jadi pada pola ini menunjukkan bahwa proporsi diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Hasil uji Chi-square menghasilkan nilai Chi-square-nya itu sebesar 66,14 degree of freedom atau DF. DF-nya itu 1. Jadi nilai p-value-nya itu 4,19 kali 10 min 16. Yang artinya jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0,05.
Ini menandakan bahwa hubungan antara kategori usia dan status diabetes bukan terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki dasar statistik yang sangat kuat. Dengan demikian, hipotesis nol atau HO yang menyatakan tidak ada hubungan antara usia dan diabetes ditolak, sementara hipotesis alternatif atau H1 itu diterima. Artinya, usia memang berpengaruh signifikan terhadap risiko diabetes dalam dataset ini. Uji Chi-square menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara kategori usia dan status diabetes, p-value 0,05. Kelompok usia 29 tahun itu memiliki resiko diabetes jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia muda gitu, 29 tahun. Sehingga usia merupakan faktor risiko penting dalam dataset ini. Secara praktis, hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa kelompok usia di atas 29 tahun itu memiliki risiko diabetes yang lebih tinggi gitu. Jadi sehingga usia dapat dianggap sebagai faktor risiko penting yang perlu diperhatikan lagi dalam analisis kesehatan maupun pengambilan keputusan preventif. Saya Ikal Priandi akan menjelaskan tentang hasil uji analisis variansi. Jadi berdasarkan hasil uji One Way ANOVA yang ditunjukkan pada tabel diperoleh nilai F sebesar 27,89 dengan p-value kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kadar glukosa yang signifikan secara statistik antara kelompok usia. Dengan demikian, hipotesis 0 yang menyatakan tidak adanya perbedaan rata-rata kadar glukosa antar kelompok usia dapat ditolak. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh signifikan terhadap kadar glukosa darah dalam dataset diabetes yang dianalisis. Jadi visualisasi pada grafik batang. Pada grafik batang memperlihatkan rata-rata kadar glukosa untuk setiap kelompok usia beserta interval kepercayaan 95%. Terlihat bahwa kelompok usia muda memiliki rata-rata kadar glukosa yang paling rendah, diikuti oleh kelompok yang dewasa dan kelompok lansia yang menunjukkan rata-rata kadar glukosa yang paling tinggi. Pola ini itu mengidentifikasikan adanya tren peningkatan kadar glukosa yang sering bertambahnya usia. Selain itu, ada box plot pada gambar yang menunjukkan sebaran data kadar glukosa di masing-masing kelompok usia. Box plot ini memperlihatkan variasi data median serta adanya beberapa outlier. Kelompok lansia tidak hanya memiliki median kadar glukosa yang lebih tinggi, tetapi juga sebaran nilai yang lebih luas, yang mengidentifikasikan variabilitas kadar glukosa yang lebih besar pada usia lanjut. Lalu kita lanjut ke analisis korelasi. Jadi hasil uji analisis korelasi ini menampilkan matrik korelasi yang menggambarkan tingkat hubungan antara beberapa variabel utama yaitu glukosa, BMI, insulin, dan usia. Nilai korelasi berkisar antara min 1 hingga plus 1 yang dimana nilai positif ini menunjukkan hubungan searah. Nilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan. Dan nilai mendekati 0 menandakan bahwa hubungan yang lemah. Berdasarkan matrik korelasi, terlihat bahwa insulin memiliki korelasi positif yang paling kuat terhadap kadar glukosa dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar insulin cenderung diikuti oleh peningkatan kadar glukosa, meskipun kekuatan hubungannya berada pada kategori sedang. Sementara itu, BMI dan usia juga menunjukkan korelasi positif terhadap korelasi yang relatif lebih rendah. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa kedua variabel tersebut tetap memiliki hubungan searah dengan glukosa, tetapi pengaruhnya tidak sekuat insulin. Di sisi lain, hubungan antara variabel independen relatif rendah, seperti korelasi antara insulin dan usia yang bernilai negatif lemah, serta korelasi antara BMI dan usia yang mendekati 0. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas.
sehingga resiko multikolineralitas dalam analisis regresi relatif kecil. Lalu kita masuk ke hasil uji analisis regresi sederhana, di mana analisis ini menghasilkan untuk melihat hubungan antara insulin variabel independen dan glukosa variabel dependen, dan dengan diagram sebar atau scatter plot menunjukkan adanya pola hubungan positif di mana peningkatan kadar insulin cenderung diikuti oleh peningkatan kadar glukosa darah. Garis regresi yang ditampilkan merepresentasikan model hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Kemiringan garis yang positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai insulin akan meningkatkan nilai glukosa. Namun demikian, sebaran titik data yang cukup luas di sekitar garis regresi mengidentifikasikan bahwa hubungan tersebut tidak terlalu kuat. Hal ini diperkuat oleh nilai koefisien determinasi yang menunjukkan hasil 0,11 itu yang relatif rendah, yang menunjukkan bahwa model regresi sederhana ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi kadar glukosa. Dengan kata lain, meskipun insulin memiliki pengaruh terhadap glukosa, masih terdapat banyak faktor lain di luar insulin yang berperan dalam menentukan kadar glukosa pada darah pasien. Nah, lalu kita lanjut ke analisis regresi linear berganda, di mana itu menunjukkan hasil analisis di mana kadar glukosa diprediksi menggunakan lebih dari satu variabel independen, yaitu insulin dan BMI. Jadi penambahan variabel BMI bertujuan untuk melihat apakah faktor kondisi fisik tubuh dapat meningkatkan kemampuan prediksi model. Hasil analisis ditunjukkan bahwa insulin dan BMI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kadar glukosa. Nilai koefisien determinasinya meningkat menjadi 0,147. Jadi dia mengalami peningkatan dibandingkan regresi sederhana, yang menandakan bahwa model ini tuh memiliki akurasi prediksi yang lebih baik. Selain itu, kontribusi BMI terhadap model terlihat lebih besar, yang mengidentifikasikan bahwa kondisi fisik atau tingkat obesitas memiliki peran penting dalam peningkatan kadar glukosa darah. Temuan ini menegaskan bahwa kadar glukosa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hormonal, tapi juga oleh faktor fisik dan metabolitik. Secara keseluruhan, regresi linear berganda memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam menjelaskan variasi kadar glukosa dibandingkan regresi linear sederhana, meskipun masih terdapat faktor lain yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam model. Baik, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan hasil analisis ini tuh menunjukkan bahwa kadar glukosa berbeda secara signifikan antara pasien diabetes dan non-diabetes, sehingga glukosa menjadi indikator utama dalam diagnosis diabetes. Usia memiliki hubungan yang signifikan dengan status diabetes, di mana risiko meningkat pada kelompok usia yang lebih tua. Selain itu, BMI dan insulin berpengaruh positif terhadap kadar glukosa, dengan BMI memberikan kontribusi prediktif yang lebih kuat. Temuan ini menegaskan bahwa glukosa, usia, dan BMI merupakan faktor penting dalam mendukung deteksi dini diabetes berbasis data. Nah, itu hasil dari representasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.